Sayangnya, si Bimo ini malah semakin menggila. Perlahan-lahan, tangan Bimo ini masuk ke selimut Yukvi. Yukvi yang lagi nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa menghindar sebisanya. Dan dia merasakan kalau pelukan Bimo ini semakin lama semakin erat. Yukvi coba terus memberontak. "Jangan kak, jangan. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Di episode kali ini ada sebuah cerita yang menurut gue, wah, gila sih. Dimana sebetulnya ini agak nyesek ya, terutama dari korban di cerita pada kali ini. Entah ini bisa dibilang pemerkosaan atau enggak ya, nanti kalian lihat sendirilah ceritanya kayak gimana. Makanya nama dan semua hal yang berhubungan dari cerita ini tuh udah disamarkan sedemikian rupa. Tapi sebelum dimulai, kalau kalian lihat nih, kenapa nih botol masih kosong ya? Kenapa masih kosong? Karena belum ada brand masuk. Makanya buruan biar ceritanya makin asik. Kalian bisa langsung kontak nih, CP-nya ada di sini. Karena masih kosong, botolnya gue lempar. Jangan lupa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. Terus gue juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Lakon Story yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Jadi langsung saja, berikut adalah ceritanya. Segala perbuatan itu, yakinlah, cepat atau lambat, kalian akan menerima pembalasannya. Yukvi, seorang wanita yang berusia 20 tahun, diajak John, kakaknya, untuk mendaki gunung. Karena emang ketika kakaknya lagi di rumah nih, bahkan lagi kerja tuh, si John, Yukvi ini kerap merengek tuh, minta untuk diajak muncak ke gunung. Kakak ganteng, ayo dong naik gunung. Ya udahlah, demi adik tersayang apa coba yang enggak. Si John ini sampai cuti dari kerjaannya ya demi ngajak adiknya ini mendaki gunung. Dan pada saat itu ada satu orang juga tuh temannya John, si Bimo, yang ikut dalam pendakian. Karena Yukvi ini masih pemula, si John itu mutusin untuk mendaki gunung yang nggak terlalu jauh dari rumah mereka. Yang mana gunung itu masih cocok buat pemula. Karena emang Yukvi ini baru melakukan pendakian pertamanya. Yukvi dan John berangkat jam 8 pagi itu dari rumah. Mereka jalan hingga sampai di base camp gunung tersebut sekitar jam 9 pagi. Jadi kira-kira sekitar 1 jam lah dalam perjalanan. Dan di situ ternyata si Bimo pun sudah menunggu. Hari itu tepatnya hari Selasa, di mana sebenarnya John itu udah ngajakin teman-teman yang lain, tapi pada nggak bisa karena lagi sibuk. Hingga akhirnya cuman satu tuh temennya yang ikut pada saat itu, yaitu si Bimo. Gak lama mereka ngobrol, mereka pun langsung tuh registrasi di base camp gunung tersebut. Mereka mendaki seperti biasa sambil ngobrol-ngobrol. Bimo itu orangnya pecicilan, terkadang dia juga menjahili tuh 2 kakak beradik itu. Cie, kalian nih kayak judul film ya. Adik kakakku, temannya tetangga ibuku, ternyata mertuaku. Please deh Bim. Siang itu suasana gunung tuh cukup sepi ya, bahkan mereka tuh nggak ketemu sama pendaki lain sama sekali di saat itu. Mungkin si John ini mikir karena ini kan bukan hari libur, ditambah lagi gunung itu beberapa hari yang lalu juga kondisinya lagi hujan terus. Setelah 4-5 jam mereka berjalan, akhirnya mereka sampai juga tuh di puncak gunung. Di sana mereka istirahat, bangun tenda tuh, terus ngobrol-ngobrol sampai menjelang malam. Saat itu di puncak mereka juga nggak ketemu tuh sama orang sama sekali, hanya mereka bertiga. Suasana mulai dingin karena angin kencang yang berhembus ditambah
Saat itu tuh lagi hujan turun dengan sangat lebat. Belum lagi ada kejadian air hujan masuk ke tenda mereka. Gila nih woi, hujan lebat banget. Mana airnya masuk ke tenda lagi? Kak, dingin banget ini, Kak. Udah kalian tenang dulu deh. Dek, kamu pakai jaket kakak dulu aja ya. Mungkin karena tenda yang dipunya sama John itu terbilang harganya cukup murah. Makanya kualitasnya ya bisa kalian lihat sendiri. Air hujan pun masuk ke dalam tenda saat itu. Alasan John bawa tenda itu karena emang tendanya itu cukup besar ya. Jadi muat 3 orang. Tapi ya sayang, tendanya itu kurang kuat. Di sini Yukvi itu udah mulai kedinginan. Badannya itu udah kayak gemeter-gemeter gitu. Dan dia pun coba meremas-remas kedua tangannya. Tapi tidak terasa apa-apa. Karena emang dia udah sangat kedinginan. Melihat gelagat kedinginan dari adeknya, John pun langsung membuat minuman yang hangat tuh buat si Yukvi ini. Sementara si Bimo nih agak canggung ya, karena dia juga merasa mulai kedinginan. Bro, kita bakar-bakar aja kali ya? Kayu banyak nih. Mayan. Lu ngelawak ya Bim? Kagak lihat apa hujannya lebat kayak gini? Mana bisa nyala anjir? Emang si Bimo ada-ada aja. Ya emang juga sih kayu di sana tuh cukup banyak ya, tapi mau digunain kayak gimana coba? Selain karena hujan, di gunung itu juga emang dikenal dilarang untuk membuat api unggun karena emang potensi terjadinya kebakaran itu cukup besar di gunung tersebut. Belum lagi jumlah pohon yang sudah mulai sedikit. Kalau mereka nekat, bisa aja tuh mereka kena denda. Tapi Bimo seakan-akan tidak memperdulikan hal tersebut. Dia terus tuh mencari kayu-kayu untuk dibakar buat api unggun. Tapi ya sia-sia aja karena kayunya pada basah. Ya iyalah. Malam semakin larut dan suasana pun juga jadi semakin dingin. Yukvi ini udah mulai kayak nggak bisa merasakan apapun. Badannya tuh gemetar hebat dan wajahnya juga semakin memucat. Yukvi terus merintih kedinginan, makanya kakaknya John tuh sibuk namparin pipinya Yukvi secara halus ya, tujuannya agar Yukvi ini tetap sadar. Dan sialnya mereka, hujan itu berlangsung cukup lama ya, bahkan sampai jam 1 pagi. Hujan masih berlangsung walaupun sekarang cuman gerimis. Yukvi makin lama semakin parah, dia tuh udah bener-bener kedinginan banget dan kayak udah mulai nggak bisa gerakin badannya lagi. Jadilah tuh dipeluk sama si John kakaknya supaya dia nggak kedinginan. Karena emang mungkin panik ya, si John itu sama Bimo di sini malah berselisih paham. Jadi John ini kayak bersikeras ya, udahlah minta tolong aja bantuan sama pos yang ada di bawah. Nah masalahnya mereka itu nggak mungkin turun semua dong dengan keadaan Yukvi yang lagi hipotermia. Jadi buat kalian yang belum tahu, hipotermia itu adalah kondisi ketika suhu tubuh itu kayak menurun drastis ya, jauh di bawah suhu tubuh normal. Dan kalau nggak segera ditangani, hipotermia itu dapat menyebabkan kayak gagal jantung, gangguan sistem pernapasan, dan bahkan berujung kematian. Gua aja yang turun. Kasian tuh adek lu kedinginan. Udah biar gua aja lah bro. Bahaya nanti lu nyasar lagi, yang ada makin repot. Udah lu jagain adek gua aja di sini. Mereka berdua saling berdebat tuh. Di satu sisi si Bimo ini kayak nggak tega ya ngelihat kalau Yukvi itu pelukannya dilepas sama si John. Nah di sisi yang lain, si John ini juga nggak mau ngambil resiko karena Bimo belum punya pengalaman di gunung tersebut. Akhirnya setelah debat lama, John pun turun tuh sendirian, meninggalkan Bimo dan Yukvi yang berduaan di dalam tenda. Di mana tanpa diketahui ada sebuah kejadian tidak terduga yang akan terjadi. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Malam semakin dingin. Di tenda sekarang tinggal berdua aja tuh, si Yukvi sama si Bimo. Di sekeliling mereka juga nggak ada siapa-siapa. Di tengah heningnya malam, tiba-tiba si Bimo nyeletuk. Kakak peluk kamu ya, Vi?
Yukvi sendiri yang emang lagi menderita sakit nggak jawab tuh apapun perkataan dari Bimo. Dia tuh hanya terus-menerus kayak meremas-remas jaketnya ya, karena emang tubuhnya udah sangat kedinginan. Entah setan apa yang merasuki Bimo, jadi si Bimo tuh kayak udah mulai nempel-nempel dan mendekat ke arah si Yukvi. Hingga akhirnya Bimo pun memeluk erat Yukvi. Yukvi sendiri masih mencoba untuk berpikir positif kali ya. Oh mungkin Kak Bimo ini pengen bantuin gua yang lagi sakit, jadi dia tuh masih polos aja. Berpikir kalau tidak ada niat terselubung dari si Bimo. Sayangnya si Bimo ini malah semakin menggila. Perlahan-lahan tangan Bimo ini masuk ke selimut Yukvi. Yukvi yang lagi gak bisa ngapa-ngapain hanya bisa menghindar sebisanya. Dan dia merasakan kalau pelukan Bimo ini semakin lama semakin erat. Yukvi sempat membentak Bimo tuh dengan mulut yang masih bergetar menahan dingin. Ngapain sih kak? Tapi Bimo hanya tersenyum aja pada Yukvi. Bahkan Bimo mulai membuka resleting jaket Yukvi. Wah gila sih, hingga sekitar jam 2 pagi tuh si Bimo ini udah mulai tuh nindih-nindih tubuhnya dari si Yukvi. Si Yukvi coba ngasih perlawanan, dia tuh coba dorong-dorong tubuhnya Bimo, tapi ya apa daya. Tenaga orang lemes kalian bisa bayangin kayak gimana kan? Hingga akhirnya keluar suara lirih dari Yukvi. Kak, jangan kak. Udah, tenang aja. Biar kamu gak kedinginan. Bimo mulai melepas pakaian Yukvi satu persatu. Bahkan dengan paksa dia juga melepas celana Yukvi yang saat itu sebenarnya masih terikat oleh ikat pinggang. Setelahnya Bimo melakukan tindakan yang sangat fatal terhadap Yukvi. Bimo memperkosa Yukvi meskipun Yukvi masih terus memberontak sekuat tenaga. Yukvi coba terus memberontak. Jangan kak, jangan. Tapi gimana namanya orang lagi lemes, tenaganya kan gak ada sama sekali. Hingga akhirnya Yukvi ini mulai merasa pusing di kepalanya hingga ia tidak sadarkan diri. Matanya mulai terpejam. Yukvi hampir pingsan, tapi di antara sadar dan tidak sadarnya ini Yukvi itu ngeliat di dalam tenda ada sosok almarhum ayahnya yang lagi menatap ke arah Yukvi sambil tersenyum. Dan gak lama Yukvi pun meneteskan air matanya. Entah apa yang terjadi sama Bimo, Bimo pun juga langsung menghentikan aktivitasnya. Sayup-sayup dari luar, si Yukvi ini kayak mulai ngedenger ada suara kakaknya ya datang ke dalam tenda. Buru-buru tuh si Bimo pakai celana sama pakaiannya supaya nggak ketahuan tuh sama si John. Yukvi sendiri coba tuh merapikan pakaiannya sebisa dia dengan tenaga yang sangat lemas. Beberapa saat setelahnya, John langsung masuk ke tenda, bantu Yukvi buat keluar ke api unggun. Di luar udah ada Bimo tuh yang duduk di depan api unggun yang menyala. Hujan juga kebetulan udah berhenti yang menyisakan hawa dingin di sekitar tenda. John sendiri meluk Yukvi di depan api unggun sambil memberikan minuman hangat ya supaya kondisi adiknya ini segera membaik. Sekitar pukul 3:30 pagi, tubuh dari Yukvi ini kayak udah mulai berfungsi dan terus membaik. Jari-jari tangannya bisa digerakin, badannya juga udah mulai renggang. Yukvi pun bahkan sudah bisa merasakan hawa hangat dari api unggun yang ada di depannya. Suasana menjadi canggung, entah kenapa gue juga gak ngerti. Si Bimo tuh cuma nikmatin rokok di depan api unggunnya, sementara si John duduk bersamping-sampingan tuh sama Yukvi sambil ngelus-ngelus rambut adeknya. Jadi si John ini kayaknya belum tahu tuh apa yang terjadi sama adiknya dan juga si Bimo. Saat itu Yukvi tuh kayak lagi ngelihat ke sekitar tenda mereka dan gak lama dia tuh ngeliat kayak ada sosok satu orang pendaki lah yang pakai baju kaos bertuliskan Mountain. Tapi anehnya pendaki itu tuh cuma diem doang dengan raut wajah yang tidak jelas. Yukvi di situ ngasih kode tuh ke kakaknya. Kakaknya nih kayaknya ngerti dan juga ngeliat apa yang dilihat sama si Yukvi. Ternyata Yukvi tuh baru sadar yang dilihatnya itu adalah makhluk halus. Kak, ayo masuk tenda kak, aku takut. Namun lagi-lagi kakaknya tuh cuma tersenyum aja mendengar pertanyaan dari si Yukvi. Loh, kenapa kakaknya ini kok jadi berubah? Pikir Yukvi pada saat itu.
Tapi Yukvi tuh belum sadar ya tentang perubahan sifat yang ada pada kakaknya si John ini. Karena itu dia masih lihat sosok hantu pendaki tersebut masih diam menetap di tempatnya. Hingga gak lama Yukvi ini mulai mencium ada bau gak enak banget ya. Bau gak sedap yang muncul ada di dekat dia. Duh, bau apaan lagi nih, pikir si Yukvi. Dan Yukvi pun sempat menatap ke kakaknya. Baru aja si Yukvi ini mau nanya sama kakaknya, "Kak, nyium bau nggak?" Belum kesampaian nanya, tiba-tiba Yukvi itu ngeliat kayak ada kakek-kakek ya lewat dengan membawa sikat kayu. Sikat yang terbuat dari kayu yang biasa itu digunain buat lagi mandi ya, untuk membersihkan badan atau untuk mencuci. Nah, kakek-kakek itu jalan dengan bungkuk dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka duduk. Yukvi melihat dengan jelas kalau salah satu kaki dari kakek itu hancur seperti habis kecelakaan. Yukvi pun langsung mengeratkan pegangannya pada sang kakak. Tanpa aba-aba, John langsung menarik tangan Yukvi menuju tenda tanpa memperdulikan Bimo yang sudah tertidur di sisi kiri api unggun. "Ayo masuk tenda, Dek." Tapi Kak Bimo gimana? "Udah biarin." Benar-benar aneh pada saat itu, Yukvi juga ngerasa kalau kakaknya itu si John benar-benar berubah sikapnya. Biasanya John itu adalah orang yang peduli dengan orang lain. Tapi sekarang sikapnya itu berubah menjadi dingin. Sebenarnya apa yang terjadi dengan John? Karena kejadian itu, si Yukvi sama John pun masuk ke dalam tenda tuh, ninggalin si Bimo yang lagi tidur sendirian di luar tenda. Tapi lagi-lagi kejadian horor malah dialamin sama si Yukvi ini. Gak lama dia baru tidur, dia tuh mendengar ada suara alunan senandung khas Jawa. Yukvi kebangun dan langsung nyari tahu asal suara tersebut. Yukvi ngeliat ternyata ada sosok parubaya yang duduk tepat di samping Bimo. Sosok itu memakai pakaian hitam pekat dengan wajah yang sangat hancur. Karena sosoknya yang sangat seram, Yukvi jadi sangat ketakutan. Dia pun langsung menutup pintu tenda dengan gemetar. Yukvi yang ketakutan langsung deketin John tuh yang emang udah tidur. Tadinya sih mau dibangunin, tapi Yukvi gak tega ngeliat kakaknya yang udah kecapean. Gak lama, Yukvi pun tertidur di samping John. Singkat cerita, pagi hari pun tiba nih. Si Yukvi itu terbangun sekitar jam 7 pagi lah. Karena itu dia ngedenger ada suara rame-rame dari luar tenda. Yang intinya suara kakaknya tuh kayak lagi orang terburu-buru. Dan gak lama, kakaknya itu pun masuk ke dalam tenda bersama orang-orang yang memakai baju orange. Vi, bangun Vi. Iya Kak. Alhamdulillah, kamu gak apa-apa ya? Kakak lama di bawah, maaf ya Vi. Lah, bukannya kakak tidur sama aku semalam? Kamu ini ngomong apa? Aku semalam kan cari bantuan dan baru balik sekarang. Lah, terus yang semalam siapa? Aduh Kak, gak mau tahu, kita turun sekarang ya. Lah ternyata si John ini baru datang dong dengan bala bantuannya. Lah terus yang semalam itu siapa? Entah apa yang terjadi sama mereka, si Yukvi ini benar-benar kebingungan dan langsung maksa buat turun sekarang juga. Sementara itu si John juga kebingungan, ternyata si Bimo ini hilang gak ada di deket tenda. Buset, ngilang kemana coba tuh anak, pikir John saat itu. Nah, pas si John nanya tuh ke adeknya, cuman dijawab ketus yang intinya dia gak tahu si Bimo ada di mana. Bingung dong tuh si John, sebenarnya ada apa sih ini yang terjadi? Ya udahlah, karena emang mereka nggak mau terjadi apa-apa nih. Akhirnya kebetulan pada saat itu yang ada tim pembantu dibagi jadi 2 kelompok ya. Yang satu untuk mengantarkan Yukvi ini ke base camp dengan cepat. Nah yang satu lagi untuk mencari di mana keberadaan Bimo. Dan sepanjang perjalanan turun ini, Yukvi itu masih bingung ya sebetulnya apa yang dia alami semalam. Terus siapa sebenarnya kakaknya tuh yang datang ke tenda semalam? Ya masa iya gue tidur sama setan? Karena ngelamun kayak kelamaan ya, Yukvi pun sempat ditegur tuh oleh tim yang mendampingi Yukvi pada saat itu. Singkat cerita mereka pun selamat ya sampai di base camp dan Yukvi pun langsung istirahat.
menunggu kakaknya John dan Bimo juga tiba di base camp. Cukup lama hingga akhirnya John sama Bimo tuh sampai di base camp sekitar jam 5 sore. Nah, di sini keadaan Bimo tuh bener-bener aneh ya. Kayak orang linglung, suka gigit-gigitin tangannya dan kadang juga suka tertawa. Lah, kenapa tuh si Bimo? John sendiri bilang tuh sama adeknya ketika dia nemuin Bimo ya udah dalam kondisi seperti ini. Semuanya pun kebingungan dengan apa yang terjadi dengan Bimo. Hingga akhirnya Yukvi yang gak tahan lagi secara emosional, dia pun menceritakan tuh apa yang dia alami semalam hingga membuat John dan yang lainnya terkejut. Mereka benar-benar gak nyangka sama yang dialami oleh Yukvi dan menganggap si Bimo ini udah sangat kelewatan. Sesampainya di rumah, John pun juga udah gak memperdulikan lagi tuh si Bimo. Dia tuh mikir, kok tega-teganya nih temen gua ngelakuin adek gua seperti ini. Bener-bener gak nyangka banget tuh si John sama kelakuan Bimo ya, walaupun si Bimo ini memang tergolong anak yang cukup nakal. Tapi mungkin dalam hatinya John berkata, bener-bener tega lo Bim. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bimo masih belum sembuh, masih kayak orang linglung. Bahkan keluarganya dari Bimo ini sempat datang tuh ke rumah Yukvi buat protes. Awalnya keluarga Bimo ini mikir bahwa apa yang terjadi sama Bimo adalah kesalahan dari John. Karena anaknya diajak muncak oleh John. Tapi setelah Yukvi menceritakan semuanya, justru keluarga dari Bimo lah yang meminta maaf atas perbuatan anaknya. John sendiri sebenarnya kayak belum bisa maafin ya apa yang dilakukan Bimo ke adeknya. Tapi mengingat kondisi dari Bimo yang masih linglung dan sakit seperti itu, dia pun mengurungkan niatnya tuh untuk melaporkan Bimo ke pihak yang berwajib. Sayangnya sampai cerita ini diangkat, gue juga masih belum tahu tuh kondisi terakhir dari Bimo. Apakah sudah sembuh atau belum? Itu dia guys, sebuah kisah yang dialami oleh Yukvi ya, dimana ketika cerita ini juga diangkat, gue juga nggak tahu tuh bagaimana keadaan Bimo sekarang. Kalau menurut gue ini sebenarnya udah masuk ke kriminal sih, dimana ketika Yukvi sakit tuh, Bimo melakukan hal-hal yang sebetulnya Yukvi tidak inginkan. Emang terkadang bisikan setan itu menjerumuskan kita ya melakukan hal-hal yang semestinya tidak kita lakuin. Ya semoga aja kita semua tuh terhindarlah dari kejadian-kejadian kayak gini. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih buat Lakon Story yang telah mengizinkan RJ5 membacakan cerita ini. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.